Thalathum muhlikatun hawan muttaba'un wa syuhun muta'un wa ijabul mar'i binafsi. Tiga macam yang dapat mencelakakan manusia. Manusia celaka dan binasa dengan tiga macam itu. Kata Rasulullah, yang pertama hawan muttaba'un, yakni hawa nafsu yang diperturutkan. Nafsu pada dasar dan hakikatnya itu adalah jahat. Nafsu yang ada pada setiap manusia itu jahat, berkeinginan untuk berbuat jahat. Sebagaimana pernyataan Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun, nafsu itu mengajak untuk berbuat jahat. Ini dasar dan hakikatnya nafsu yang ada pada manusia. Oleh karenanya nafsu yang jahat yang ada pada setiap manusia ini, wajib kita menjaga dan mengendalikan nafsu yang jahat supaya berubah menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang baik, yang tentram, selalu merindukan perbuatan-perbuatan yang diridha oleh Allah. Nafsu yang jahat ini tumbuhnya yang pertama dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sebagaimana dalam kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumiddin, yang mana dalam kitab tersebut diceritakan Nabi Yahya bin Zakaria pada waktu melihat iblis lagi senang bergembira dan yang dia pegang itu adalah hawa nafsu. Pada waktu itu Nabi Yahya bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau sangat senang dan ada apa yang engkau pegang itu? Iblis menjawab, ya Rasulullah, saya sangat senang. Yang saya pegang ini nafsu yang jahat yang akan saya masukkan kepada setiap manusia yang lupa menjaga makanan dan minuman mereka konsumsi. Adanya sedikit makanan yang haram, adanya sedikit minuman yang haram, ataupun banyaknya makanan-makanan syubhat yang mereka konsumsi dapat menguatkan nafsu yang jahat ini, dapat membesarkan nafsu yang jahat ini, sehingga dia sangat membantu godaan kami, kata si iblis tadi. Pada waktu itu Nabi Yahya bersumpah, demi Allah, saya akan menjaga perut ini supaya tak masuk makanan dan minuman adanya yang haram dan yang syubhat. Ini pengaruh makanan dan minuman dapat menumbuhkan nafsu yang jahat, sehingga manusia yang memiliki nafsu yang jahat, apalagi kuatnya nafsu yang jahat, berkeinginan untuk berbuat jahat, tak perlu godaan syaitan, tak perlu godaan iblis. Dia melakukan kejahatan dengan nafsu yang jahat yang ada pada diri manusia tersebut. Maka itulah yang dinamakan dengan manusia syaitan. Syaitan terbagi dua, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Kami jadikan pada setiap nabi, kata Allah, adua, musuh. Setiap nabi ada musuh. Siapakah musuh nabi itu? Syayatinal insi wal jin, syaitan golongan manusia, syaitan golongan
jin, syaitan golongan manusia dapat kita melihatnya, syaitan golongan jin tak dapat kita melihatnya. Ada kala manusia yang lain dengan manusia itu terjerumus kita melakukan dosa. Ada kala dengan manusia yang lain itu menyebabkan kita sesat, menyesatkan. Itu manusia syaitan. Ada kala bukan manusia yang lain, diri kita sendiri seperti yang kita katakan tadi. Nafsu yang ada pada kita untuk berkeinginan berbuat jahat, tak perlu godaan syaitan, kita berbuat jahat dengan nafsu kita. Ini kita syaitan. Maka kadang-kadang manusia katuha mandang temaruh-temaruh kat kedai kopi, mandang menjudi, mandang mensabu-sabu. Kalau benda yang buat syaitan. Sebagaimana je sebuah ukuran dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah menyatakan dalam bulan suci Ramadan wasufida bisyaitin, diikat para syaitan. Tetapi kenapa pada bulan suci Ramadan ada manusia tak melakukan puasa, ada manusia belum melakukan solat, ada manusia berbuat jahat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik? Ini apakah itu godaan syaitan? Tentu jawabannya bukan. Lalu siapa? Siapa yang mengajak manusia berbuat jahat itu? Dirinya menjadi syaitan. Ini yang pertama. Nafsu yang jahat yang ada pada diri manusia diperturutkan melakukan kejahatan itu, kata Rasulullah, dapat mencelakakan, membinasakan manusia itu sendiri.